Assalamualaikum, nama saya Rima Anggraini. Boleh tanya nama siapa? Waalaikumsalam, nama saya Nida. Boleh minta datanya, Kak? Boleh. Umur? 21. Umur 21, tinggi badan? 141. 141, berat badannya? 52. 52. Alamat? Ciputat Selatan. Ciputat Selatan. Untuk kegiatan ini aku minta izin dulu, boleh aku publikasikan dan aku dokumentasi? Boleh. Oke. Tujuan aku kesini untuk memberikan edukasi tentang alergi makanan. Apakah Kanida pernah mendapatkan edukasi alergi makanan? Belum pernah. Oke. Baik. Kanida tahu apa itu alergi makanan? Gatal-gatal. Gatal. Apakah Kanida pernah merasakan alergi makanan? Pernah. Kalau boleh tahu alergi apa? Alergi udang sama siput-siput gitu deh. Berarti alergi protein hewani ya? Iya. Kalau untuk protein yang lain seperti tahu, tempe, dan daging sapi? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya, aku kasih dulu ini brosurnya. Bisa lihat di sini. Aku jelaskan ya. Iya. Alergi makanan itu adalah reaksi hipersensitivitas sistem kekebalan tubuh terhadap makanan itu sendiri. Makanan yang sering menyebabkan alergi itu ada susu sapi, telur, ikan, dan bahkan udang. Nah, biasanya alergi ini disebabkan oleh protein. Nah, pada anak bayi biasanya dikarenakan susu sapi, kacang-kacangan, tepung, dan bahkan ikan. Kalau pada orang dewasa itu dikarenakan seafood, terus sama kacang-kacangan. Alergi makanan ini biasanya disamakan dengan intoleransi makanan karena gejalanya itu sama tetapi berbeda. Kalau intoleransi makanan itu tidak melibatkan sistem tubuh, tapi dia melibatkan defisiensi enzim, obat-obatan atau makanan itu sendiri. Nah, terus juga gejala yang muncul itu bermacam-macam di setiap orang, melibatkan sistem pencernaan, sistem pernapasan, bahkan kardiovaskuler. Terus alergi itu ada dua macam. Pertama, alergi yang dimediasi oleh IgE, dan kedua, alergi yang tidak dimediasi oleh IgE. Kalau yang dimediasi oleh IgE itu onset gejalanya itu cepat. Kalau yang tidak dimediasi IgE itu gejalanya lambat. Nah, kenapa kita bisa alergi? Saat kita makan makanan yang pemicu alergi itu, misalkan kan Kanida alerginya udang. Nah, setiap Kanida makan udang sekali, itu si sistem kekebalan tubuh itu akan membuat antibodi IgE sebagai penanda alergi. Nah, nanti pas makan kedua kalinya atau lebih, nanti si tubuh itu mendeteksi si protein udang ini sebagai musuh. Jadi si sistem kekebalan tubuh akan mengeluarkan antibodi dan mengeluarkan bahan kimia lain, contohnya histamin. Nah, si histamin ini adalah bahan kimia yang dikeluarkan oleh tubuh. Dia dapat mempengaruhi sistem pernapasan, sistem pencernaan, bahkan kardiovaskuler. Nah, gejala ini itu tergantung di mana si histamin itu dilepaskan. Jadi gejalanya itu tergantung si histamin itu dilepaskan di mana. Jika si histamin dilepaskan di mulut, hidung, dan tenggorokan, dia akan menyebabkan mulut dan tenggorokan itu gatal, bahkan sulit menelan atau sesak nafas. Nah, jika dilepaskan di kulit, dia akan memunculkan ruang merah atau gatal-gatal. Nah, kalau misalkan si histamin ini dilepas di pencernaan, dia bakal menyebabkan sakit perut, kram, bahkan diare. Nah, faktor resiko paling besar itu dikarenakan genetik, karena sistem kekebalan tubuh itu tidak bisa membedakan mana protein makanan, mana protein yang dihasilkan oleh bakteri atau virus, karena dianggapnya tuh mirip, jadi dia tidak bisa membedakan. Nah, tanda gejalanya, gejala alergi itu tingkat keparahannya bervariasi di setiap orang. Makanan biasanya muncul dalam 1 jam setelah makan atau kurang dari 1 jam setelah makan.
Nah, gejala yang timbul itu di kulit, ruam kemerahan seperti urtikaria dan eczema. Bisa dilihat di sini. Eczema itu ruam merah seperti ini nih. Dikarenakan susu sapi biasanya pada anak bayi, balita, bahkan anak-anak. Nah, ini ada urtikaria. Urtikaria ini biasa disebutnya biduran. Ini itu karena meningkatnya lesi. Lesi itu yang ini yang merah-merah. Ini tuh bisa nyeri, dan ini sifatnya sementara karena dia bisa menghilang atau memudar dengan sendirinya. Lalu kalau di mata, dia bisa konjungtivitis, alergi, atau kelopak mata bawahnya itu dia membengkak. Terus kalau pada hidung, dia bisa hidung beler, terus-terusan ingusan, terus bersin. Nah, tubuh itu pembengkakan, misalkan adanya edema. Terus mulut, ada radang di mulut, di lidah, sama di langit-langit. Terus di saluran pernapasan, biasanya batuk, asma, bahkan sesak napas. Saluran pencernaan itu diare, muntah, perut kram, keras, dan kembung. Nah, jadi kalau pada segi sistem akan menyebabkan shock anafilaksis. Ini biasanya jarang terjadi. Nah, shock anafilaksis ini itu dia reaksi alergi yang berat karena alergen yang masuk di aliran tubuh. Si sistem kekebalan tubuh itu akan merespon dengan mengeluarkan histamin secara berlebihan atau banyak. Nah, tadi kan si histamin ini bahan kimia di dalam tubuh. Kalau dia dikeluarkan secara banyak atau berlebihan, dia akan mempengaruhi atau memperusak sistem yang lain seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, bahkan kardiovaskuler. Nah, jadi kalau Kanida atau temennya yang kena shock anafilaksis ini segera dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan pertama atau peninjauan secara lanjut. Terus ada 3 tes. Di sini tes alergi makanan. Yang pertama ada tes kulit. Tes kulit ini menggunakan buah dan sayuran yang mentah. Nah, yang diambil itu ekstraknya. Ekstraknya itu bakal ditempel di kulit. Sebelumnya sih dikasih jarak dulu menggunakan pulpen untuk mengetahui mana yang pemicu alergi. Terus yang kedua ada skin prick test atau tes tusuk. Tes ini menggunakan jarum 2 mm. Nah, jarum ini tuh untuk mengetahui alergi apa yang pemicu alergi. Nah, ini biasanya di bagian lengan bawah dalam, bagian sini. Nah, kalau misalkan positif alergen, dia bakal menimbulkan bentol atau ruam itu 3 mm gitu. Ini efeknya itu kalau dia digunakan setiap hari bakal terkena anafilaksis, dan makanya dia membutuhkan petugas yang kompeten untuk melakukan ini. Terus yang ketiga ada patch test. Patch test ini menggunakan patch seperti Salon Pas atau Hansaplast kayak gitu. Sebelum ditempelkan ini ditusuk jarum juga, lalu ditutup. Nah, ini 85% orang yang menggunakan tes ini itu dinyatakan positif alergi. Terus efek samping dari tes ini adalah dia bakal memunculkan ruam merah yang persisten selama 3-10 hari. Terus lanjut sistem penanganannya pertama menggunakan obat antihistamin. Obat antihistamin ini untuk mengurangi pembengkakan atau gatal-gatal. Terus yang kedua itu yang paling manjur itu menghindari faktor pemicu alergi. Ini rekomendasi aku untuk mengganti makanannya. Kan Karida alergi udang ya. Nah, jadi aku saranin protein yang lain. Yang pertama itu protein hewani, itu ada daging sapi dan ikan-ikanan. Ikannya itu seperti ikan lele, ikan tuna, ikan salmon, ikan bandeng, ikan mas, ikan mujair, ikan peda, ikan pindang, terus cumi-cumi, sama telur asin. Nah, kalau untuk protein nabatinya itu seperti tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah,
terus kacang tolo, terus kedelai bubuk, ada selai kacang tanah, ada kembang tahu sama oncom. Nah, ini contoh menu yang aku kasih, yang aku rekomendasikan untuk kakak. Makan pagi di jam 7 sampai jam 8. Menunya itu roti putih plus selai kacang tanah dan buahnya itu pepaya. Untuk selingan di jam 9 sampai jam 10 aku kasih jus melon. Nah, makan siang di jam 12 sampai jam 1 menunya nasi, pepes tahu, tumis wortel, bola-bola daging dan buahnya pisang. Nah, untuk selingan selingan sore jam 16.00 itu jus mangga. Dan terakhir makan malam di jam 7 sampai jam 8 itu ada nasi, sayur asem, tempe goreng, ikan bawal, ikan bakar dan jeruk. Ada yang kalian tanyakan untuk materi ini? Apa ya? Tadi kan kakak ngasih tahu ya kalau kakak alergi udang. Boleh tahu nggak kalau kakak alergi biasanya tanda dan gejala yang muncul di tubuh kakak tuh apa? Biasanya alerginya itu langsung gatal-gatal 1 jam atau setengah jam setelah makan. Itu biasanya dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh semua gatal gitu, sampai bengkak-bengkak gitu. Kadang juga tenggorokan, mulut aku tuh gatal rasanya gitu. Terus sampai bengkaknya tuh sampai bikin sampai perih gitu, karena digarukin juga sih kayak gitu. Biasanya obat apa yang kakak konsumsi pada saat alergi? Biasanya sih CTM ya, itu. Gitu. Baik. Selain obat CTM, kira-kira kakak ada rekomendasi nggak obat apa yang tepat buat alergi aku ini? Kalau untuk obat, aku nggak terlalu kompeten ya di bagian obat karena aku kan bidangnya makanan bukan bidang obat. Kalau untuk obat bisa konsultasi ke dokter terdekat di klinik atau di rumah sakit. Nah, aku saranin kakak mengurangi konsumsi yang pemicu alergi itu. Lebih baik sih untuk menghilangi atau nggak usah makan udang itu. Gitu. Oke. Oh ya kak, kan aku tuh kalau lagi gatal-gatal biasanya kayak timbul, kan kalau abis digaruk gitu terus tiba-tiba ada timbul apa namanya, cairan gitu. Itu apa ya kak? Itu kenapa ya? Jadi itu termasuk dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu dikarenakan pemicunya tuh si alergi. Jadi si alergi itu mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu yang bikin gatal. Kalau kita terus garuk-garuk itu, dia bakal menyebabkan kerak atau bakal kayak koreng gitu. Nah, biasanya itu muncul di bagian lipatan tubuh seperti tekuk leher, di belakang sikut, belakang dengkul, pokoknya di lipat-lipatan kayak gitu. Oh ya kak, kan aku apa namanya, orang tua aku juga alergi. Ibu aku yang alergi, tapi ayahku enggak. Itu berarti apa ya kak? Alerginya bisa faktor genetik kah atau emang itu timbul dari diri akunya? Oh ya, itu jadi faktor genetik. Karena kan bisa faktor genetik itu faktor resikonya bisa dikarenakan salah satu orang tua memiliki alergi. Nah, biasanya alergi itu paling banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki. Jadi misalkan si ibu kamu kan tadi alergi. Nah, itu nurun ke kamu karena kan anak kamu anak perempuan. Jadi itu bisa jadi faktor genetik. Ini leafletnya kakak bawa ya untuk dibaca lagi di rumah. Kali aja nanti temannya atau keluarga kakak ada yang membutuhkan informasi tentang alergi makanan, bisa kakak kasih tahu, bisa kakak beritahu. Aku berterima kasih banget kakak udah mau datang, udah mau nyempetin luangin waktunya buat kegiatan ini. Aku berterima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alergi makanan adalah reaksi hipersensitivitas kekebalan tubuh dikarenakan pelepasan histamin yang berlebihan. Pada bayi biasanya disebabkan oleh susu, kacang-kacangan,
dan telur ayam. Nah, kalau pada orang dewasa biasanya itu dikarenakan seafood atau makanan laut. Nah, terus hanya 1-2% pada orang dewasa yang mengalami alergi ini. Perempuan itu yang lebih banyak dibanding laki-laki. Terus alergi ini dibagi menjadi dua. Ada alergi yang dimediasi IgE dan alergi yang tidak dimediasi IgE. Kalau alergi yang dimediasi IgE ini onset atau gejalanya itu cepat. Nah, yang kedua, ini kan ini tidak dimediasi oleh IgE. Nah, ini sistemnya lambat. Nah, ada juga yang campuran IgE dan sel T. Nah, aku mau ngasih tahu ini yang ditimbulkan oleh alergi. Di sini ada eczema dan urtikaria. Nah, eczema ini adalah eksim yang ditimbulkan itu warna merah. Warna merah biasanya di pipi bayi atau di punggung bayi. Ini dikarenakan susu sapi. Nah, yang kedua ada urtikaria. Urtikaria ini biasanya disebut biduran. Nah, ini karena peningkatan lesi. Lesinya ini seperti ini, lesinya yang memerah dan melebar. Ini dikarenakan alergi makanan atau obat-obatan. Jadi orang dewasa ya? Iya, orang dewasa. Nah, ini bisa terjadi pada anak-anak. Bisa juga. Bisa. Terus urtikaria ini itu dia bisa mereda atau hilang sendiri. Tapi ini biasanya itu nyeri banget kalau ini. Nimbul gitu ya? Terus penyebab alergi makanan itu saat pertama kali kita makan makanan tersebut, si sistem kekebalan akan merespon itu dengan membuat IgE. Nah, IgE ini bertindak seperti penanda molekul alergi. Nah, ketika kita makan kedua kalinya, nanti si sistem kekebalan tubuh itu membuat antibodi IgE untuk membasmi si protein musuh. Nah, ini ketika dimakan lagi pemicunya, misalkan tadi kan makan ayam. Nah, ketika makan ayam, nanti si sistem kekebalan tubuh itu akan memberi respon, karena kan si ayam ini diindikasikan sebagai musuh, jadi harus dikeluarkan. Nah, si kekebalan tubuh ini akan mengeluarkan antibodi IgE dan histamin. Nah, si timbul bintik-bintik gitu ya? Iya. Nah, si histamin ini itu bahan kimia. Kalau dia muncul secara berlebihan, dia akan menyebabkan kerusakan di sel pencernaan, pernapasan, terus kardiovaskuler dan lain-lain. Terus setelah itu, jika histamin dilepaskan di kulit, akan menimbulkan ruang merah atau gatal-gatal. Nah, jika histamin dikeluarkan di pencernaan, maka akan menyebabkan sakit perut, kram, dan diare. Terus faktor resikonya itu paling besar dikarenakan genetik. Nah, jika ibu dan suami mengalami alergi yang sama, maka akan menurun ke anaknya. Misalkan ibu kan alergi protein, terus kan suami alergi protein juga. Nah, nanti anaknya juga alergi protein karena sifat turunan itu bisa 60-80%. Terus tanda dan gejala alergi itu di orang tuh berbeda-beda. Nah, kalau di mulut itu bisa terkena radang mulut, lidah, dan langit-langit. Kalau di kulit itu bisa ruang merah seperti yang tadi urtikaria sama si eczema. Terus kalau gangguan pencernaan bisa menyebabkan diare, kram perut. Nah, kalau di pernapasan bisa sesak nafas, batuk, dan asma. Gitu. Yang terakhir itu tanda gejalanya itu karena sistem. Misalkan nih, yang terkena shock anafilaksis, tapi ini jarang terjadi. Anafilaksis ini adalah alergen yang masuk ke aliran darah, dan sistem tubuh itu akan memberikan respon dengan mengeluarkan histamin secara berlebihan. Nah, dampaknya akan buruk
kan karena si histamin ini kan apa bahan kimia, kalau dikeluarkan secara berlebihan akan menimbulkan penyakit yang lain seperti tadi kayak misalkan kalau banyak pernapasan, bisa asma, terus saluran pencernaan, bisa diare kayak gitu. Nah kalau ibu dan kerabat yang lain terkena anafilaksis ini segera ke rumah sakit atau klinik karena untuk mendapatkan penolongan yang tepat. Tes alergi itu ada 3 cara fotonya. Tes alergi itu ada 3. Ini ada uji kulit. Nah uji kulit ini menggunakan bahan mentah seperti buah atau sayur-sayuran. Yang diambil itu adalah ekstraknya. Ekstraknya ini akan ditempelkan di kulit, diteteskan di kulit. Sebelumnya itu dikasih spasi dulu untuk mengetahui ada alergi atau enggak. Terus yang kedua ada skin prick test atau tes tusuk. Nah ini tuh biasanya di bagian lengan bawah dalam. Lalu dikasih spasi ini. Nah skin prick test ini menggunakan mata jarum 2 mm. Ini ditusukkan ke lengan bawah dalam untuk mengetahui alergenin. Nah jika dia menimbulkan diameter 3 mm berarti dia positif terkena alergi. Terus dampak besarnya akan mengalami anafilaksis yang tadi sudah dijelaskan, shock anafilaksis. Nah yang ketiga ada patch test. Patch ini kayak bentuknya kayak koyo gitu kan. Nah si patch ini akan diletakkan di kulit. Sebelumnya ditusukkan dulu, terus dimasukkan antigen. Lalu itu ditutup dengan patch ini. Nah dengan tes ini 80% orang yang terkena alergi itu positif pada orang dewasa. Gitu. Penanganan alergi itu ada 2. Pertama dengan pengobatan antihistamin itu untuk mengurangi pembengkakan atau ruang merah di kulit. Terus yang kedua itu ada yang paling manjur ini menghindari pemicu alergi karena tadi alerginya ayam, jadi kan harus mengurangi konsumsi ayam. Nah yang terakhir pernah pengganti makanan karena tadi alergi ayam, maka aku saranin protein yang lain seperti protein hewani dan protein nabati. Nah kalau protein hewani ini seperti daging sapi, ikan lele, ikan tuna, ikan salmon, ikan bandeng, ikan mas, ikan mujair, ikan peda, ikan pindang, kepiting, kerang, cumi-cumi, dan telur bebek asin. Kalau protein nabatinya seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang tolo, kacang tanah, kacang bubuk, kembang tahu, oncom, selai kacang tanah. Nah ini contoh menunya untuk makan pagi atau sarapan itu pukul 6. Menunya roti putih plus selai kacang tanah dan buah pepaya. Selingan siang ini pada jam 9 sampai jam 10 itu jus melon. Nah, makan siang itu jam 1 sampai jam 2 itu menunya nasi, pepes tahu, kubis wortel, bola-bola daging, dan buah pisang. Nah untuk untuk selingan sorenya pada jam 4 itu saya berikan jus mangga. Terus makan malam ini pada pukul 7 sampai pukul 8 menunya nasi, sayur asam, tempe goreng, ikan bakar, dan jeruk. Ini bisa diganti ya bola-bola dagingnya sama si ikan bakar bisa diganti sama yang lainnya. Yang penting dikurangi konsumsi ayamnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Berarti kalau kita pengen makan ayam itu nggak bisa ya kalau langsung kita makan satu potong terus langsung ngindarin hilangnya. Mengurangi aja sih. Misalkan kan setiap hari makannya 3 potong kan, itu harus dikurangi, sehari itu makannya sepotong aja gitu. Bahkan lebih baik kita menghindarinya, jadi nggak makan ayam itu, diganti sama tempe atau tahu gitu, atau si daging sapi. Berarti kita harus pelan-pelan ya nggaknya alergi, nggak bisa pakai obat atau apa gitu, nggak bisa. Kalau obat aku nggak menyaranin kan, karena obat aku cuma makan
rekomendasi lagi sama dokter spesialis kulit atau yang lainnya. Ini aku beri brosurnya. Di sini udah lengkap ya. Di sini ada penjelasan apa itu alergi makanan, terus apa penyebab alergi makanan, kata risikonya, terus apa saja tanda dan gejalanya. Terus ini ada juga apa saja tes alergi makanan yang uji kulit, skin prick, sama patch test ini udah ada. Terus yang terakhir ini apa saja penanganan alergi makanan. Ini bisa dibawa pulang, bisa disimpan. Tuh. Udah, ada lagi yang mau ditanya? Sudah. Udah. Ya, terima kasih ya. Udah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan memperhatikan edukasi di sini.